Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Dalam segala aktivitas kami, tugas tanggung jawab kami, Tuhan sudah menyertai kami, sehingga kami dapat melakukan semuanya dengan pertolongan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami. Berikan kepada kami pengertian untuk kami dapat mengenal akan kehendak-Mu. Bentuklah kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang semakin sempurna sesuai dengan keinginan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini dimulai dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang kelima, tertulis demikian: Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah kapal yang kelebihan muatan akan membongkar dan membuang muatannya yang tidak perlu di lautan apabila muatan itu mengganggu dan membahayakan keselamatan, apalagi saat di tengah badai. Sebuah pesawat tidak akan membawa terbang muatan yang berlebihan dari kapasitas dan kemampuannya, karena muatan yang berlebihan itu akan mengganggu terbangnya pesawat. Dalam perjalanan hidup kita pun, pada prinsipnya kita tidak bisa melangkah dengan baik kalau beban-beban kehidupan begitu banyak kita pikul. Di awal perjalanan mungkin kita masih sanggup dan kuat, tetapi seiring dengan waktu, beban kita semakin bertambah dan semakin memberatkan. Maka dari itu saudara, kita perlu melakukan satu hal yang penting, yaitu melepaskan beban-beban hidup, agar kita dapat menjalani setiap hari dengan kelegaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang merupakan pesan firman Tuhan supaya kita terlepas dari beban-beban. Yang pertama, datang pada Yesus. Dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara yang dikasihi, hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberikan kepada kita ketenangan dan kelegaan. Yang kedua, saudara, lepaskanlah beban dosa. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 bagian B tertulis, "Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita." Dosa adalah beban bagi perjalanan kehidupan. Jangan kita mengira bahwa dosa itu enak dan menyenangkan. Sekali lagi saudara, dosa adalah beban. Karena itu marilah kita melepaskan diri kita dari berbagai dosa. Yang ketiga, serahkan kekhawatiran. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Kalau muncul kekhawatiran di pikiran kita, serahkanlah itu kepada Tuhan. Dan jangan ambil lagi. Tuhan yang memelihara kita pasti akan menolong kita. Yang keempat, saudara, buang pikiran dan perasaan yang tidak perlu. Ada banyak pikiran dan perasaan yang tidak berguna, yang harus kita buang.
karena itu sangat mengganggu perjalanan hidup. Pikiran dan perasaan itu diantaranya adalah ketakutan, rasa malu, gengsi, amarah, iri hati, dengki, sakit hati, curiga, cemburu, kesedihan, dan sebagainya. Dalam Kolose pasal 3 ayat 2 dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang kelima, saudara, bersukacitalah. Tidak cukup hanya melepaskan beban, saudara. Kita harus mengenakan sukacita sebagai ganti dari beban yang kita lepaskan. Jalani hidup ini dengan syukur dan sukacita di dalam Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Yang keenam, saudara, berserahlah kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal 37 ayat yang kelima tertulis, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Hidup kita ini adalah milik Tuhan, saudara. Jadi biarkan Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Berserahlah pada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Dan yang ketujuh, saudara, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam Amsal pasal 3 ayat yang kelima dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertian kita terbatas, saudara. Maka dari itu, janganlah kita berpegang pada pengertian kita, tetapi percayalah kepada Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah terlepas dari segala beban. Berjalanlah dalam kelegaan dan ketenangan, serta sukacita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang berbicara kepada kami, memberikan kami nasihat kebenaran supaya kami hidup dalam ketenangan, terlepas dari beban, dan senantiasa berada dalam sukacita. Tolong kami Tuhan, pimpin kami, tuntun kami, supaya kami hidup dalam kelegaan, sebagaimana yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau melepaskan beban-beban yang tidak perlu, yang mengganggu perjalanan hidup kami. Kami mau melepaskan segala dosa. Kami mau melepaskan segala pikiran dan perasaan yang tidak perlu. Kami mau menyerahkan kekhawatiran kami kepadamu. Kami mau bersuka cita. Kami mau berserah pada pimpinan Tuhan dan percaya kepadamu dengan segenap hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kekuatan dari firman-Mu yang memberikan kepada kami. Malam hari ini Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon pimpinan dan berkat Tuhan. Lindungi kami, naungi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatlah bangsa kami, curahkanlah anugerah-Mu, kasih karunia dan keselamatan, supaya setiap orang di bangsa kami menerima keselamatan yang daripada-Mu. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami masalah, berbagai persoalan, sakit, penyakit, masalah rumah tangga, keluarga, pekerjaan, masalah keuangan, dan berbagai masalah lainnya.
agar Tuhan memberi pertolongan, jalan keluar, kekuatan, kesehatan, kesembuhan, dan mujizat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memelihara dan menopang hidup kami. Terpujilah namamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.